Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sohibul Ashraf, NIM 3130019048. Pada video kali ini saya akan membuat demo tentang penggunaan CI dan Bootstrap pada website sederhana, dan saya akan masukkan CRUD di dalamnya. Dan saya akan membuat form login dan juga register. Website ini nantinya akan berguna untuk melakukan pencatatan stok barang pada toko Shirov Store. Toko ini menjual berbagai jenis pakaian, mulai dari baju hingga celana. Yang pertama, seperti biasanya, kita akan menyalakan SAM-nya yang bagian Apache dan MySQL dengan klik Start. Kemudian tunggu hingga berwarna hijau. Jika sudah berwarna hijau, berarti sudah terhubung. Kemudian selanjutnya kita akan membuat database-nya. Dan untuk Bootstrap dan juga code igniternya kita bisa download di link berikut. Kita bisa download di link berikut getbootstrap.com. Dengan di sini saya membuat Bootstrap 4 dengan menggunakan Bootstrap 4 dan code igniter. Saya menggunakan code igniter 4 juga. Kita bisa download di sini. Dan selanjutnya kita akan membuat database-nya, yaitu kita masuk ke localhost. Kemudian di sini kita klik phpMyAdmin. Dan di sini saya sudah membuat database-nya, yaitu dengan nama DB penjualan. Dan di sini ada 3 tabel, yaitu tabel barang, tabel jenis, dan juga tabel users. Untuk tabel barang dan juga tabel jenis ini dibuat untuk CRUD-nya, dan tabel user dibuat untuk login dan juga registernya. Dan kita langsung saja untuk menyalakan code igniternya. Kita menjalankan code igniternya. Dan di sini saya sudah membuat folder code igniter dengan nama stok barang. Kemudian kita jalankan code igniternya dengan di sini saya memakai Git Bash, atau kita bisa memakai CMD biasa juga. Kemudian kita ketikkan php spark serve. Tunggu hingga ada keterangan. Dan di sini kita sudah bisa mengakses localhost 8080 sebagai code igniter. Selanjutnya yaitu kita masuk ke codingannya. Langkah pertama yaitu kita akan memasukkan database-nya dengan klik app, kemudian config, kemudian database.php. Dan di sini kita akan memasukkan database yang telah kita buat, yaitu DB penjualan. Sama seperti yang kita buat tadi, yaitu DB penjualan, kita masukkan di sini. Kemudian untuk username-nya kita buat root yang default-nya, hostname-nya localhost, dan untuk password-nya, karena di sini saya tidak memakai password, dikosongkan saja. Dan jika sudah men-setting database-nya, kemudian di sini saya membuat login-nya. Pada login, saya membuat modelnya terlebih dahulu, yaitu model users dan juga model auth. Untuk model users, di sini saya menginisialisasi isi dari tabel-tabelnya dan juga nama tabelnya. Di sini saya buat kelas users, extend model, kemudian protect table, yaitu nama tabelnya users, kemudian protected primary key, yaitu ID sebagai primary key, kemudian protected return type-nya object, kemudian allow field, yaitu full name, username, institution, email, dan juga password, sama seperti yang di sini tadi. Kita klik users, dan kita bisa lihat untuk strukturnya. Di sini ada ID sebagai primary key, kemudian full name, username,
institution, email, dan juga password. Kemudian kita lanjut ke out. Di out ini berfungsi untuk loginnya. Jadi nanti di loginnya kita bisa memasukkan email atau password, email dan password yang sudah didaftarkan. Dan hanya email dan password yang sudah didaftarkan yang bisa masuk ke halaman dashboard atau halaman home-nya. Dengan function data log, kemudian di sini masukkan emailnya dengan boulder di db tabel, di sini nama tabelnya, kemudian boulder where email, kemudian log boulder get row, yaitu row dari tabelnya tadi, kemudian return log. Selanjutnya yaitu kita membuat untuk controllernya. Controller di sini saya menamakannya yaitu controller user. Dan yang pertama yaitu di sini seperti biasanya yaitu app controller, kemudian use code igniter controller, kemudian di line 6 dan juga 7 kita memanggil ya yang ada di models. Dan di sini saya memanggil users dan juga out. User dan juga out yang sudah saya buat. Kemudian lanjut ke class user, extend controller, kemudian private user model, kemudian public function construct, di sini saya membuat construct-nya, kemudian this user model dengan new users. Users ini diambil dari ini tadi modelnya. Kemudian lanjut ke public index dengan return view login, kemudian public function register dengan view register, kemudian public function add user. Di sini kita buat fungsi untuk add user atau membuat user baru, dan di sini kita buat register. Dan di sini kita bisa memasukkan full name, username, institution, email, dan password sebagai full name, username, institution, email, dan password dengan get post. Kemudian di sini ada $data. Kemudian di sini kita masukkan data-data tersebut yang telah dituliskan pada halaman register nantinya. Kemudian kita buat $add this user model dengan insert data untuk masukkan data ini tadi. Kemudian if add return redirect to indexnya yaitu login, dengan else return redirect to register. Atau artinya di sini jika berhasil masukkan data maka halaman akan menuju ke indeks. Yang di sini indeks yaitu login, dan jika gagal akan kembali ke register. Kemudian selanjutnya di sini saya membuat public function untuk loginnya, action login, dan di sini saya membuat $login, kemudian new out kita membuat dari out tadi, kemudian kita masukkan email dengan get post email, kemudian password dengan get post password, kemudian row login data log yang kita ambil dari out tadi yaitu data log. Kemudian kita membuat sessionnya, jika gagal akan muncul tulisan seperti ini dan juga akan kembali ke indeksnya. Dan jika benar atau jika email dan password benar, maka akan redirect ke berandanya atau ke halaman dashboardnya. Kemudian kita buat sessionnya juga di sini. Kemudian lanjut kita buat public function untuk logoutnya dengan session destroy dan return redirect to index. Dengan artian jika kita sudah masuk dashboard dan jika kita klik tombol logout akan kembali ke indeks dan akan menghentikan akses akun yang telah dimasukkan tadi. Sudah untuk controller user. Kemudian selanjutnya kita buat view untuk login dan juga register. Pada view login, di sini saya buat login seperti yang sudah saya buat sebelumnya di pertemuan 10. Dan di sini kita bisa lihat dengan action user, action login dari ini tadi controllernya yaitu action login,
ini. Kemudian di sini kita buat metode post. Kemudian di sini ada inputan teks dengan name email dan juga password, dan juga ada tombol submit untuk login. Kemudian jika belum punya akun, di sini kita bisa klik register di sini, kemudian akan mengarahkan ke register. Dan di sini kita membuat keterangannya. Jika gagal akan muncul keterangan seperti ini yang telah kita buat tadi, yaitu di username atau password Anda salah dan kita panggil di sini gagal. Dan di sini ini flash data. Kemudian lanjut ke register. Di register di sini saya membuat register yang sama seperti yang sebelumnya, yaitu di base 10. Kemudian kita membuat form action dengan user add users. Kita ambil dari controllernya, kemudian method post, dan di sini saya masukkan inputan berupa teks, full name, kemudian teks username, teks institution, teks email, dan juga passwordnya. Dan di sini saya membuat button untuk registernya, dan juga arahan jika sudah memiliki akun bisa login di sini dengan klik tombol ini dan akan mengarahkannya ke form login. Dan selanjutnya di sini saya membuat tampilan untuk dashboardnya. Untuk tampilan dashboardnya, yang pertama kita membuat models dulu. Dan di sini kita silang dulu ini biar nggak menumpuk. Kemudian untuk model barang, di sini kita bisa lihat model barang ini digunakan untuk masukkan fungsi-fungsi dari CRUD-nya, yaitu get jenis, get barang, save barang, update barang, dan juga delete barang. Untuk public function get jenis, di sini kita bisa mengambil jenis dari tabel jenis tersebut. Kemudian untuk get barang, kita bisa mengambil barang dari tabel barang, mengambil data-data dari tabel barang. Kemudian untuk public save barang, di sini berfungsi untuk menyimpan barang atau menambahkan barang baru. Kemudian untuk update barang, di sini kita membuat fungsi untuk memperbarui barang baru atau mengubah barang yang telah ada. Kemudian untuk delete barang, di sini fungsinya untuk menghapus barang tersebut. Dan source code-nya seperti ini. Kemudian kita lanjut ke controller. Di sini saya membuat controller dengan nama barang. Dan di sini kita bisa lihat dengan model barang. Di sini kita ambil dari yang tadi, yaitu modelsnya, model barang. Kemudian di index kita buat model barang new. Kemudian kita buat datanya, yaitu barang dan juga jenis. Kemudian akan mengarahkan ke barang tampil. Di indeksnya akan mengarahkan ke barang tampil dan menampilkan tabel ini. Kemudian lanjut ke function save. Untuk function save, kita membuat array data dan juga kita masukkan model, yaitu save barang. Kemudian di sini akan meneruskan, yaitu ke view barang. Save barang ini kita ambil dari modelnya tadi yang telah kita buat. Kemudian lanjut ke update barang. Di update barang ini kita membuat fungsi untuk mengubah barang yang telah ada. Kemudian kita masukkan nama barang, harga barang, dan juga ID jenis barang. Kemudian jika sudah, kita redirect ke view barang. Kemudian yang terakhir kita membuat function untuk delete dengan model barang, kemudian buat get post ID barang, kemudian kita memanggil fungsi yaitu delete barang yang ada di model, kemudian return direct to barang atau ketampilan barang. Dan untuk CRUD barangnya kita sudah, untuk controllernya, kemudian kita lanjut ke tampilannya. Di sini saya membuat view yaitu barang tampil.
Dan di barang tampil ini saya membuat view-nya yaitu seperti ini. Kita memakai bootstrap dan juga style biasa yang saya buat sendiri. Kemudian di sini saya masukkan template yang telah saya buat sebelumnya, sama seperti yang di pertemuan 10. Seperti ini. Kemudian lanjut ke stok barang. Dan di sini saya masukkan nama barang, harga, jenis, dan juga aksi untuk menampilkan data-data yang telah dimasukkan atau yang akan diubah atau dihapus. Dan di sini saya masukkan data-datanya. Dan di sini ada tombol untuk ubah dan juga hapus. Kemudian kita lanjut ke sini. Kita lanjut ke caranya atau prosesnya. Kita menggunakan action barang save yang ada di controller tadi. Kemudian seperti ini kita membuat tampilannya. Kita bisa menambahkan barang baru di sini dengan nama barang, harga, dan juga jenis. Dan pada jenis ini kita bisa memilih jenis dengan menggunakan drop down. Kemudian terdapat tombol simpan dan juga batalkan. Dan di sini saya menggunakan JavaScript. Kemudian lanjut ke ubah barang. Untuk tampilan ubah barang hampir sama seperti menambah barang baru dengan nama ubah barang, kemudian nama barang, harga, dan juga jenis untuk datanya. Kemudian terdapat tombol perbarui dan juga batalkan. Di sini memperbarui untuk menyimpan dan batalkan untuk membatalkannya. Kemudian di sini saya membuat model untuk hapus barang dengan action barang delete. Kemudian kita membuat nama dengan hapus barang. Kemudian akan muncul JavaScript atau akan muncul keterangan Anda yakin menghapus barang ini. Kemudian akan muncul tulisan juga atau akan muncul tombol yaitu ya atau tidak. Kemudian di sini saya masukkan footernya dan di sini adalah script untuk JavaScript-nya. Masukkan untuk JavaScript-nya dan seperti ini. Untuk coding tampilan barang. Kemudian yang terakhir di sini saya membuat tampilan untuk beranda. Di sini saya membuatnya dengan sederhana, yaitu untuk kontrolnya hanya mengarahkan ke beranda, untuk mengarahkan ke view beranda. Kemudian pada view beranda saya membuat simple seperti ini, tulisan sistem informasi pencatatan stok barang dengan isian seperti ini, konten seperti ini, dan ada gambarnya. Untuk beranda seperti ini saja. Kemudian kita akan lanjut ke routingnya. Di sini saya buat routingan hanya satu routingan saja. Kita tutup dulu. Kemudian untuk routingan, oh iya, tadi untuk file-file atau bootstrap dan juga image-image saya masukkan ke public. Untuk CSS-nya saya masukkan ke CSS. Dan di sini ada file bootstrap-nya dan juga style yang telah saya buat sendiri. Dan di sini juga ada JavaScript-nya dari bootstrap tersebut. Dan di sini ada image yang saya masukkan di sini, image-nya. Dan untuk mengambil data ini kita bisa mengaksesnya dengan /css atau image atau js, kemudian nama filenya. Dan untuk public seperti itu. Kemudian selanjutnya kita ke routing. Untuk routing kita buka routes PHP yang ada di config, kemudian routes.php. Dan di sini saya hanya merouting ke indeksnya saja. Jadi untuk tampilan awal kita langsung akan menampilkan yaitu user index atau user index itu di sini saya membuatnya yaitu tampilan untuk login. Kita bisa lihat di sini controller, kemudian user. Kita bisa lihat di sini user index yaitu view login. Kemudian langsung saja kita lihat hasilnya. Bisa lihat hasilnya langsung di sini di browser.
dengan mengetikkan yaitu yang ada di sini tadi, localhost 8080. Localhost 8080 yaitu localhost untuk code igniter. Kemudian enter. Dan di sini tampilan langsung mengarahkan ke tampilan login. Kemudian kita akan lanjut register di sini. Saya akan masukkan nama saya Mosohibul. Kemudian username saya buat Msohibul. Dan institution saya masukkan Unusa. Kemudian untuk emailnya kita copy saja dari sini, username, kemudian kita paste di sini dengan @gmail.com. Untuk passwordnya saya buat yaitu ASYROF123. Bisa lihat di sini passwordnya ASYROF123. Kemudian kita bisa klik register. Dan jika halaman muncul ke login, maka data telah masuk di sini, database-nya. Kita bisa lihat yang telah kita daftarkan barusan yaitu Mosohibul Ashraf dengan username Msohibul Ashraf, institution Unusa, kemudian email seperti ini dengan password seperti ini. Selanjutnya kita akan masukkan emailnya, kita bisa copy di sini, kita copy, kemudian kita paste di sini, kemudian kita tulis SYROF123. Bisa kita lihat untuk passwordnya, kemudian kita klik login. Dan jika password dan juga email yang dimasukkan benar, maka akan tampil halaman dashboard ini, halaman beranda. Dan pada halaman beranda seperti ini, kemudian kita bisa klik halaman stok barang. Dan di sini terdapat CRUD-nya, dan kita bisa menambahkan barang baru di sini. Contoh, kita akan masukkan barang yaitu berupa kemudian kita bisa masukkan harga barang yaitu sebagai 150.000. Kemudian jenis kita pilih celana dan kita klik simpan untuk menyimpan. Dan data akan masuk di sini. Akan masuk, kemudian kita bisa mengubah datanya. Misal kita akan mengubah harganya menjadi 200.000 dan di sini kita ubah nama barangnya sebagai kaos oblong, kemudian kita pilih kaos, kita klik perbarui dan data telah terbarui. Dan untuk fungsi hapus kita bisa klik di sini dan akan muncul JavaScript-nya, yaitu Anda yakin menghapus barang ini, kita bisa klik ya untuk menghapusnya. Dan seperti ini untuk tampilan CRUD-nya. Dan untuk CRUD-nya yaitu untuk create, yaitu tambah barang baru seperti ini, kemudian read yaitu untuk menampilkan data ini, kemudian update dengan klik ubah, di sini fungsi update, kemudian delete dengan klik hapus. Setelah itu kita bisa klik keluar untuk kembali ke halaman login. Dan di sini kita akan coba masukkan email dan juga password dengan password yang salah. Contohnya seperti ini. Jika passwordnya salah, kita klik login, maka akan muncul notifikasi atau keterangan seperti ini di atasnya. Dan kita akan masuk ke email yang benar dengan password yang benar juga. Kita bisa lihat ASYROF123. Kita klik login dan kita akan masuk di sini. Dan mungkin sekian demo dari saya. Bila ada salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.